lanjut nggih. Langsung lanjut di sub pekerjaan. Yang pertama adalah pangkat. Coba diklik, nggih. Diklik, setelah diklik pangkat akan muncul seperti ini. Jenengan kalau memang sudah lengkap bisa diupload atau dilengkapi. Kalau memang belum lengkap bisa ditambah. Kita coba buka SK CPNS-nya Pak Kasduni. Ini ada seperti ini tampilannya. Masa kerja ya Bos, masa kerja. Masa kerjanya itu Bos 3A 1A. Oke, ini dipilih di 3A. 3A 0 bulan, 1 tahun. 2 tahun. Gaji pokok nonton nang kono mau. Tetap sambil membuka file ijazah panjenengan semua nggih Pak. SK-nya Pak nggih. Ini ada seperti itu. Diisi. Gajinya pinten? Nomornya berapa? TMT SK, tanggal SK. Setelah itu di-upload dokumennya. Nggih. Ini dilanjutkan terus nggih Pak sampai pangkat jenengan terakhir. Nggih. Sampun nggih, bisa dimengerti nek pangkat nggih. Lanjut sekarang jabatan. Jabatan niki disampaikan Mbak Rini. Monggo. Nggih, Pak. Bapak Ibu, untuk jabatan pertama kali yang diisi adalah jabatan guru pertama. Untuk jabatan guru nggih. Kalau untuk yang di TU jabatan fungsional umum pertama, JFU pertama, nggih. Minimal itu. Selanjutnya dilanjut dengan SKPAK. SKPAK masuk ke riwayat jabatan. Jadi SKKP-nya masuk ke riwayat pangkat. Untuk PAK-nya masuk di riwayat jabatan, nggih. PAK-nya. Terus yang ketiga, apabila ada mutasi, pernah mutasi dari man mana pindah ke man Lamongan, dimasukkan ke riwayat jabatan. Nggih. Kita coba Bu, nggih. Ini punya Pak Kasduni niki jabatan guru pertama. Kita rubah. Nah, untuk satuan kerja niki Bu nggih, satuan kerja ini kita ketikkan Lamongan. Nah, nanti muncul pilihannya nggih. Kita pilih yang man 1 Lamongan. Nah, di sini tinggal milih. Jadi diketik Lamongan dulu biar muncul satuan kerjanya, baru kita pilih man 1 Lamongan. Ngeten nggih. Terus dimasukkan pangkatnya, penata muda, tunjangan. Nah, di sini di tunjangan, gaji. Tunjangan nggak disebutkan Bu nggih. Gajinya ndak ada. Kita lanjut, dikosongi mawon. Nomor SK, tanggal SK, TMT SK, dokumen. Nah, ini dimasukkan SKPAK. PAK-nya jumlahnya dimasukkan di sini 1, 2, 3. Di bawah ini ada pilihan lagi dokumen PAK. Nih, ini dimasukkan lagi PAK-nya Pak, jadi masuk 2 kali untuk SK PAK. Nah, kalau mutasi
berarti dimasukkan di sini Pak nggih, dokumen jabatan. Nggih, paknya dikosongi saja. Yang wajib diisi yang ini Pak, yang ada tanda merah di sini. Nggih. Mutasi, alih fungsi semua masuk ke riwayat jabatan. Nggih. Terus simpan. Nggih. Tidak ada SK-nya SKKP Pak. SKKP-nya masuk di riwayat pangkat, paknya masuk di jabatan. Nggih. Nggih, nomornya beda, makanya dimasukkan di jabatan ini Pak, yang pak. Nggih. Kalau yang KP masuk ke pangkat. Nggih. Jadi untuk riwayat jabatan ada jabatan guru pertama, SK Pak sama SK mutasi. Nggih. SK jabatan bagi yang pernah dilantik dimasukkan juga, seperti Pak Naji, Pak Jisaiful itu masukkan SK jabatan beserta dengan perangkat pelantikan. Oke. Jabatan guru pertama nggih masuk di riwayat jabatan. Kalau guru mesti punya Bu, awal setelah PNS. Setelah PNS, CPNS, PNS. Sendiri. Apa nih? Di pilihannya. Oh, tidak ada pilihannya berarti belum di entry Bu. Jenengan klik tambah jabatan. Semua untuk riwayat semua dari pendidikan sampai terakhir. Kalau di listingnya belum muncul berarti diklik tambah Pak Nggih. Diklik tambah. Tapi kalau sudah muncul diklik ubah, tinggal upload dan merubah yang kosong-kosong dilengkapi. Das pundi sampai jabatan paham Bu? Lanjut. Nggih. Habis jabatan ini tanda jasa Pak nggih. Tanda jasa itu ada Satya Lencana Bu, Satya Lencana 10, 20, 30 atau tanda jasa yang lain. Semisal guru teladan, nggih bisa masuk. Terus napa biasane niku? Pramuka nggih, sing sering niku pramuka nggih. 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 Syarat upload tidak ada syarat, sertifikatnya saja yang diupload. Nggih. Hukumnya sunnah Pak, tidak wajib. Kalau yang ada dimasukkan, kalau yang nggak ada dikosongi. Nggih. Lanjut Bapak Ibu. Pengalaman nggih. Lemot. Pengalaman Pak Kasduni ini belum ada pengalamannya. Kalau belum ada diklik tambah Bu nggih, tambah pengalaman. Nah, di sini ada seminar, lokakarya, simposium, pengabdian kepada masyarakat, pengalaman membimbing mahasiswa, pengalaman ke luar negeri. Nggih. Kita coba semisal seminar. Tahun berapa, judul seminarnya apa, penyelenggaranya siapa, dokumen yang diupload disertai sertifikat, resum, dan surat tugas. Oke, sama seperti tadi, sertifikat diklat. Oke. Setelah TMT KP terakhir Pak nggih, nggih. Untuk pengalaman ini Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa barangkali panjenengan semua ada yang jadi ketua RT atau anggota BPD, bisa yang di pengabdian kepada masyarakat. Nggih. Tapi ini juga hukumnya sunnah. Yang pengalaman ini nggak wajib,
Kalau memang nggak ada, tidak diisi, tidak apa-apa. Ada pengaruhnya nggak, Mas? Di Pak. Ya, Mas. Ada pengaruhnya, pengalaman enggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak. Pengalaman enggak ada. Yang pengaruh di diklat. Oke. Lanjut di organisasi, nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Organisasi umat. Wih, duh kene. Duk kene, ketua Muncul RT, duh kene. LPR. Ini muncul di sini. Di organisasi ini ada riwayat pengalaman di sekolah, pengalaman di perguruan tinggi, pengalaman di pekerjaan. Kalau biasanya di perguruan tinggi barangkali ikut senat atau BEM bisa diupload. Kalau di pekerjaan apa contohnya Mbak Rini? Koperasi Pak. PGRI. Nopo Pak yang di PGRI nggih? Nopo yang di sekolah nopo Pak? Contohnya koperasi nggih. Pak Hanif. Nggih. Intinya ini sama kayak tadi Pak, hukumnya sunnah, jenengan isi monggo, boten nggih, boten napa-napa. Lanjut di karya tulis nggih. Mbak Rini, karya tulis. Ada tulis apa? Karya tulis. Saya. Karya tulis. Karya tulis ini sama Pak setelah TMT KP terakhir nggih. Nah, di sini juga harus ada banyak. Dipilih karya tulisnya Pak nggih. Buku, bab, jurnal atau makalah, poster atau penyunting editor. Nah, ini syaratnya beda-beda Pak nggih. Semisal kita coba ngisi buku, bab atau jurnal, tahun berapa, judulnya apa, nomor karya ilmiah, penyelenggara. Nah, di sini jika buku inputkan ISBN-nya. Jika jurnal nasional internasional input nomor ISN-nya. Jika jurnal ditulis secara kolaborasi dengan penulis lain, maka harus diupload secara keseluruhan. Jika makalah dalam bentuk PTK, tidak perlu memasukkan nomor karya tulis. Nah, ini biasanya yang dipakai PTK nggih, Bu nggih. File asli KTI dalam bentuk Word dikonversi menjadi PDF, kemudian digabung dengan lembar pengesahan. Jadi dibentuk PDF semua. Kalau yang ini ukurannya beda Pak nggih, maksimal 100 mega per KTI. Karena harus upload dari bab 1 sampai kesimpulan semua, termasuk pengesahan. Nah, ini setelah TMT KP terakhir. Kalau kita masukkan makalah, Bu nggih, makalah di sini sama, cuma file yang harus diupload sama 100 mega juga. Nggih. Nggih, syaratnya sama. Jadi diupload semua. Nggih. Terus pundi? Maksimal berapa? Nanti dihitung nilainya Pak nggih. Dihitung nilainya per tahun sesuai dengan target SKP jenengan awal tahun itu berapa? Nggih. Dikonversi, dibuatkan KTI-nya di situ, nanti sejumlah angka kredit yang dibutuhkan, nggih, persyaratan. Misalkan beda-beda Pak, kenaikan pangkat golongan pinten itu syarat KTI-nya harus berapa, kan beda-beda, nggih, menyesuaikan. Monggo ada yang lain? Paham nggih, KTI. Bisa dimengerti Jadi nggih KTI. tidak usah di-scan satu-satu Bu nggih KTI-nya. Jangan kan buatnya di Word, langsung di save as PDF gitu aja. Nanti yang di-scan
pengesahannya mawon, nggih. Jadi tidak perlu diskeni satu-satu per lembar gitu, nggih. Langsung dikonversi saja, digandeng sama pengesahannya, ngoten. Dos pundi sampai sini paham nggih? Nggih. Lanjut selanjutnya masalah KGB. Di KGB ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, wah, ini sudah ada, jenengan tinggal mengisi, kalau sudah ada tinggal dilengkapi atau diedit kalau ada yang masih belum pas. KGB ini dari pertama jenengan bekerja sampai KGB terakhir. Oke. Jadi banyak sekali memang. Ya ini. Jadi tiap 2 tahun sekali ya Bos. Jadi KGB ini bisa jenengan isi. Enten pertanyaan KGB? Nggih Pak? Kalau bisa yang asli. Jenengan lah gak ada arsipnya loh Pak. Intinya jelas Pak Jainul. Intinya jelas. Skenanya itu jelas bisa dibaca. Nggih. 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 Makanya kalau bisa kan aslinya itu kalau bisa. Oke. Untuk KGB bisa dimengerti? Oke. Lanjut di sub terakhir masalah kinerja. Yang pertama adalah SKP. SKP ini sudah ada Pak Kasduni. Yang diisi adalah minimal 2 tahun terakhir. Minimal 2020 sama 2019 minimal. Kalau memang ditambahi 5 tahun lebih baik. Yang diisi seperti itu, pejabat penilainya siapa, atasannya siapa, sama diupload SKP-nya. Ini Pak Bos, ini Bos. Nip ya. Piro nipe guys? Wis gade. Nipe Gade panasi wis. piro? Disi ta? Nipe piro Disi Pak nipe Najib? piro nipe Pak Najib? Ya. Nggih, Bu. Nggih. Nggih, di-scan dari 1 sampai lembar penilaian yang terakhir tanda tangan itu loh, Bu. SKP 4 lembar Bu nggih. Jangan hanya yang penilaian bolak-balik itu saja, tapi mulai dari target, realisasi sama penilaiannya. Jadi 4 lembar. Nggih. 2 tahun terakhir saja Bu, 2 tahun, minimal 2 tahun saja, nggih. 10-11 Bos. Terus? Nggih, intinya seperti itu nggih, SKP Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karo nipe guys. Sampai upload dokumen. Wis Mas, sampai isi dhewe engko. Setelah SKP lanjut di PKG nggih. Mbak Rini. PKG. PKG, untuk PKG ini diisi setelah TMT pangkat terakhir. Oke. Setelah kenaikan pangkat terakhir baru mulai yang diupload PKG-nya. PKG berarti yang 4 lembar niku nggih Pak nggih. 4 lembar penilaian itu nggih. Coba. Kok akeh? Nggak, yang 4 lembar itu Bu, yang biasanya dipakai untuk KP itu 4 lembar itu nggih. Berapa lembar Pak? 1 tahun sekali nggih? Apa setahun 2 kali? 1 kali, nggih. Nggih niku diupload nggih. Di-scan semua Pak nggih. 12 lembar nggih. Oh. Setiap tahun terhitung mulai kenaikan pangkat terakhir.
Nggih. Instrumennya nggak usah. Iya. Instrumennya nggak usah diupload, Bu. Nggih. Instrumennya nggak usah. Tinggal cuma ini aja. Identitas, rekap hasil penilaian, terus perolehan angka kredit PKG sama laporan dan evaluasi. Nggih. Yang untuk instrumen penilaiannya tidak usah diupload. Nggih. 4 lembar, nggih. Terhitung mulai kenaikan pangkat terakhir, nggih. PKG yang diupload itu identitas diri, rekap hasil PKG, perolehan angka kredit PKG, laporan dan evaluasi PKG. Nggih. Adzan break dulu nggih. Nah, keterangan PKG ini jenengan masukkan nilainya nggih. Nilai PKG-nya dimasukkan di situ. Seperti ini. Punyanya Bu Isruwiyah ini di form perolehan angka kredit. Di situ menyebut 19,5. Ini PKG tahun 2020 nilainya 19,5. Ngoten Pak nggih. Terus berkas PKG-nya diupload. Paham nggih? PKG ndak ada pertanyaan. Lanjut ke terakhir ini Pak nggih, penugasan. Penugasan ini tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan tupoksi Pak nggih. Masuk di penugasan. Kalau yang berhubungan dengan tupoksi kan sudah masuk ke tempatnya masing-masing, semisal diklat masuk ke diklat, workshop ke workshop nggih. Jadi yang ini tuh yang tidak tupoksi. Semisal petugas haji itu nggih, Pak J Saiful nggih. Pernah itu dimasukkan di sini riwayat penugasan. Nggih. Tahun, keterangan sama surat tugas yang diupload. Nggih. Sampai sini, Bu. Paham nggih? Nah, ini untuk upload dibatasi sampai akhir Juni, Pak nggih. Akhir Juni harus sudah upload semua. Nanti awal Juli jenengan cek Pak nggih, dibuka lagi, dicek apakah ada yang ditolak. Berkasnya apakah ada yang ditolak dari verifikator. Nah, terus nanti dikasih kesempatan memperbaiki sesuai keterangan yang tertulis ditolaknya tadi nggih. Jenengan upload lagi nanti di bulan Juli minggu pertama nggih. Jadi ini simpek ini diharapkan sudah selesai semua pertengahan bulan Juli, sudah tidak ada tanggungan lagi. Nanti kedepannya tinggal upload berkas yang baru-baru saja. Jadi ini tidak ditutup gitu ndak Pak nggih, jalan terus. Jadi nanti ada baru lagi jenengan upload, SK turun baru jenengan upload, ngoten. KGB baru diupload lagi, ngoten. Nggih. Sampai sini Pak, Ibu paham nggih? Ada yang ditanyakan? Ijazah, nggih. Nggih, scan-nya jadi satu. Jadi urutannya ijazah, transkrip nilai, akta. Kalau yang ada akta, terus izin belajar. Kalau S2 legalitas Pak nggih. Untuk yang baru-baru kan aturannya harus ada legalitas. Nah, itu dimasukkan. Yang sudah melekat di SK pangkat, nggih. Nggih. Ada lagi? Monggo. Paham Bu nggih? Bapak Ibu, kalau tidak ada kami akhiri nggih. Barangkali ada yang ditanyakan nanti bisa menghubungi ke Mbak Rini. Oke. Kami akhiri, selamat mengerjakan Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.